Lainnya sendiri Bu, banyak sekali sekarang ini orang ketika sudah masuk bulan Ramadan tapi belum sempat mengqadha puasa yang tinggal. Bagaimana hukumnya? Kemudian juga bagaimana kedudukan seorang ibu yang hamil juga belum mengqadha puasa yang tinggal dan Ramadan sudah berada di depan. Terima kasih tentang masalah qadha puasa di saat sudah melingkar bukan saya bukan melingkar Ramadan lewat. Jadi puasa Ramadan melingkar hanya sempat qadha hingga akan datang Ramadan yang di depan. Ini kena denda 1 hari 1 liter beras, qadha lain, denda lain. Ini yang termasuk ibu-ibu jamun di udara-udara kadang berhak kata mereka doa kayak ber yang nak kamu di budaya begitu. Denda 1 mot 1 liter. Kata tetap wajib selama masih hidup. Kalau sudah meninggal nanti mungkin lebih banyak lagi beras disiapin, nggak apa-apa. Kalau masalah puasa ini jelas. Nah, saya mungkin ibu fidyah, tetapi masalah sembahyang yang masalah garu yang anak garu hidayah. Ibu beri sembahyang, hidayah anak baru. Jadinya harus diingat, maka harus jadi kesempatan sebelum datang Ramadan di depan, puasa tinggal harus dituntaskan qadhanya. Kalau enggak harus bayar denda 1 kali lewat Ramadan 1 liter, kalau 2 kali 2 liter dan seterusnya. Berapa kali sudah lewat Ramadan tidak pernah dikata, setiap 1 kali lewat 1 liter 1 mut. Bukan mot menyomok untuk susu, mut yang 1 liter lebih kurang, lebihnya bukan kurang. Ibu hamil ini harus dipertanyakan, ngapain nggak puasa? Takut anaknya nggak normal nanti saat lahir. Berarti bukan takut untuk dirinya, takut untuk bayi dalam kandungan. Itu boleh berbuka atau boleh tidak berpuasa, tapi kalau untuk demi anaknya wajib qadha dan fidyah. Tetapi karena kesehatannya takut menurun, tidak, karena kesehatan anak dalam kandungan ini wajib qadha aja, tidak wajib fidyah. Pertanyaan berikutnya Bu, bagaimanakah tata cara sujud syukur dan juga sujud tilawah? Kemudian juga bagaimana sujud syukur yang sekarang ini sering dilakukan oleh para pemain sepak bola? Terima kasih. Yang pertama tentang sujud syukur. Agama kita memerintahkan sujud di saat datang nikmat ataupun di saat terhindar daripada musibah atau bala. Yang tentang dahulu hoida memadai menyembah kemenangan Pak Menhan, kemenangan bahawa hari yang pun datang syukur. Mak kebetulan kau patah gede itu kitanya hana patah kan karena kemenangan Pak Menhan bola. Jika musibah itu sudah patah, kita jangan patah. Yang sujud syukur karena terhindar daripada bala. Sujud tilawah diperintahkan di saat kita membaca ayat-ayat tertentu daripada Al-Quran. Nah, kode kita. Nah, ditulis babine as-sajadah. Tata caranya ya, takbir selain wudu, menghadap kita, tutup aurat, takbir. Enggak baca apa-apa, langsung sujud. Di sana ada bacaan, kemudian langsung duduk, salam. Kalau di luar sembahyang. Kalau dalam sembahyang sujud tilawah, pas di ayat yang diperintahkan untuk sujud tilawah, langsung turun sujud, kemudian bangun, berdiri kembali. Kalau ayatnya sudah di ujung surat,
langsung rukuk, kalau tidak langsung dilanjutkan membaca ayat. Mangalan ladang kumuhu nya tabuna orang man ahdasa fi amrina ma laisa minhu fa huwa radun. Sujud syukur ada menang main bang ngang tiru untung ada menang dia semayang sana ni radun menanci pada MOU rentawat biku yang gubernur ina di lapangan kiblat anak buho dia semayang dan maknanya terkenal biku ino tidak sunat, tidak disunatkan mengulangi. Anak terjadi karena dua-dua ke sujud syukur karena datang nikmat ya satu kali. Kedatang nikmatnya lain yang baru. Baik, bersama-sama untuk pertanyaan dari majelis di Masjid Jom. Kita persilakan untuk nanya berikutnya langsung saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang mulia dan tuan dari Kecamatan Dom ini mendayu baku masalah salat berjamaah. Karena di kampung kamu dan terjadi remnya baca ceramah di buku bahwa sudah sesuai yang punya salat berjamaah tanpa Allah turunnya berdosa besar. Dan salah satu buku membantah bahwa sembahyang berjamaah apabila ditegakkan tidak ada masalah, hanya mendapat pahala 20 kali. Dan yang kedua, Bu, kampung Kemudung kain dikandun awal jamaah dari cukup jamaah terbelah. Dan dikatakan sah khusus bahwa punya anak bantah diterima Pak merasa bermesri-mesri karena anak yang telah bertentangan dengan agama beliau karena usul-usul yang lain juga. Maka mau ingin lagi penjelasan dari aku dari hal keduanya. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Hukum tentang pelaksanaan berjamaah pada sembahyang 5 waktu saya boleh mendapat sunat muakkad yang ramai para ulama yang mendukung fardu kifayah dan mungkin mendapat fardu innya mungkin di luar mazhab dannya sehingga entah semayang yang anak berjamaah yang mungkin yang kalian di Mekah Madinah begitu azan itu gede hanya jauh sepertinya batrah gede naik itu biji yang namanya kayak minta pahala penting punya anak berjamaah kena itu mengenal lagi untuk berjamaah entah semayang. Ini dalam mazhab Syafi'i dua yang berkembang yaitu fardu kifayah. Fardu kifayah dituntut benar bubur ke mandung bubur. Maknanya fardu ini dituntut mandung bubur lagi semayang 5 sendiri-sendirinya fardu ini yang anak tak usah kita bubur dari fala. Maknanya fardu kifayah lagi semayang main. Dan kampungnya nato semayang pada meninggal hidro mendang gugur dosa mandung tapi yang mendapat pahala kepada yang kata pada sunat muakkad tak pupul ke pahala hana tak pupul hana siksa puno dosa besar mungkin pernah tadi anak Allah hancur Allah menggugurkan fardu kifayah yang dari fardu kifayah Allah menggugurkan sunat muakkad hana menyahana Allah kepada dosa besar kecuali menyebab pendapat fardu ini entah ada semua yang menyahana berjamaah batilun salah memahami hadis
hadis yang kedali fardu kifayah memang ancaman raya bila kita ke rumah di Rasulullah. Ulama dalam mazhab Syafi'i bertanggung pada fardu kifayah karena ancaman ke rumah berarti dosa besar kehinan kadang bila kita rumah-rumah Nabi itu tanda anak sembahyang jamaah anak outdoor dosa besar mungkin yang tak jangka pada buku ataupun nah hadis la salata di jaril masjid illa fil masjid. Hana sembahyang berundung saja kecuali dalam masjid. Yang dalam mazhab kita berdamah la salata kamilah. Tidak ada sembahyang yang sempurna bagi orang yang dekat masjid kecuali dalam masjid. Kan sahihah, kan la salata sahihatun. Tidak ada sembahyang yang sah bagi jiran masjid kecuali dalam masjid dan lainnya begitu. Mudah-mudahan hana kita yang hana outdoor, hana tak berjamaah sampai dosa besar walaupun dia fardu kifayah. Nah ulah ibu tapi nya hana mandungnya dan kampungnya meridrah hana ataupun disab sebab baru gugur fardu kifayah dasar dia pendapat fardu kifayah harus nampak syiar. Begitu kita lewat dia nah kesatuan kampungnya kena sembahyang berjamaah bukan. Jadi harus pada tempat terbuka dan duduk masyarakat yang jalan kampungnya bawa di kampungnya nah sembahyang berjamaah. Kita dan jamaah tak boleh. Dina mana ni betul? Jamaah perkampunan dan negara naik yang kebukut manteng lagi jalur ahlu sunnah berjamaahnya para kampung jamaah. Yang penting ahlu sunnah wal jamaah para kampung jamaah ini menyatakan red ahlu sunnah wal jamaah yang ada para kampung jamaah tak dikunci. Tabatnya ini dah. Tabatnya kubah di Rasulullah bertentu ma ana alaihi wa ashabi yang ikut dan ikut sahabat tidak memisahkan antara Nabi dan sahabat. Yang yaitu al-sunnah wal jamaah. Man narun pegah jamaah tabligh anak doi. Yang malam pun takut kamu orang garu ini. Di Utabayu ni deh. Rupanya narun yang periksa sebahagian jamaah tabligh yang ada di Aceh yang bagi depu. Antara jamun yang itu masalah orangnya hanya buku. Bukan kamu yang buku orangnya hanya beramal. Tidaknya beramal hanya buku. Yang kena terlalu kudawa. Cuma orang yang kaget debu kita nyoba kata dia beramal kasama yang mudah-mudahan. Baik, kita persilakan pertanyaan berikutnya dari majelis malamnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Abu Mudir dan Tuan Basri yang asalnya di Pulau Aceh. Dan pada beberapa pertanyaan yang ingin ditanyakan. Yang pertama, Imam Syafi'i awalnya mengisytiharkan hukum. Umumnya na pendapat jadid, umumnya na pendapat hadis dan na pendapat jadid. Dan li para ulama kepegang pendapat jadid na pendapat yang berkecuali yang kuat pendapat hadis, yang kuat pendapat hadis. Yaitu contoh salah satu Pak wate sembahyang maghrib hingga ada syafaq yang merah. Yang kuat pendapat hadis. Menurut pendapat jadid wate sembahyang maghrib habis 50 rakaat sembahyang. Jadi Imam Syafi'i awalnya karena dua pendapatnya tuh yang kalian amalkan, bukan pendapat jadid ataupun pendapat qadim. Dan yang kedua tentang masalah dalam fitrah segolong utusnya Nabi Muhammad. Bagaimana orang yang meninggal segolong zaman fitrah utus Nabi Muhammad, bagi orang yang asal syurga ataupun asal neraka.
Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tentang pendapat Imam Syafi'i yuk masa di Baghdad kadim saat katro Mesir jadi umumnya antara dua buah pendapatnya yang utama adalah jadi, sedangkan pendapat kadim begah kuat ini menjadi dan saya kali boleh jadi yang otomatis kuat dalam matamin hal tapi yang nanti kita balik karena yang perjanjian Imam Nawawi tanda-tanda pendapat Syafi'i, pendapat Ashabi itu dalam umatan minhaj. Bila ditanda dengan jadid yang hanya berita-berita otomatis dadanya kuat. Ditanda dengan kadim secara umum kebanyakan ditaif kecuali menyona begas pernyataan kuat. Lagi contoh tanya wadai Pak Mayang Mufri. Tapi kalau dipertanyakan Syafi'i sendiri yang dah beramal karena lupa nak kita kamu pun dah yang kemamai oleh Syafi'i dapat yang ditulis di Nawawi dalam mata minhaj pendapat Syafi'i kan yang dia beramal. Jadi hanya jauh dengan anak itu mulai kita. Mudah-mudahan kami tahu yang jauh ini nak berbuat jauh. Ketulis dalam mata minhaj kibat pendapat Syafi'i tentang masalahnya bukan keceritakan dan yang banyak beramal. Yang kedua zaman fatara asal surga itu bukan cuma kitanya tetap naji takut hanlat sampai pakai ayat mah wa ma kunna mu'adzibina hatta nab'atha rasulan ayat Quran ya. Kami tidak akan mengadabkan seseorang sehingga kami kirim rasul. Jadi Allah baru juga anggap begitu kirim rasul itu menyampaikan nyampa kubur mana betul dan neraka yang ada pula anak kirim rasul ya tidak mu'adzibina anak betul yang Allah Ta'ala menjaga janji mana kirim rasul ini hantar ketik baru kan yang anak kirim rasul pun dia anak betul Allah Ta'ala anak jadi orang yang meninggal dalam fatara masuk surga termasuk siapa? Ibu dan ayahnya Nabi kita akan yang bermasalahkan. Tapi Yahudi yang bermasalahnya beda kabur idanya. Kita lanjutkan dengan pertanyaan berikutnya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama orang Sakiti dari Kecamatan Darussalam. Cuma saya menunjuk yang sering dalam kehidupan sehari-hari yang terdengar yaitu antara takdir dan nasib. Dijelaskan secara takdir dan nasib serta dibijakkan. Kadang-kadang orang hanya berusaha mencari ilmu atau dan lain sebagainya. Kadang-kadang lupa pada nasib dan takdir. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Yang pertanyaannya kembali kepada rukun iman. Cuma takdir dan nasibnya kan istilah bahasa agama. Rukun iman beriman kepada Allah dan qadar. Dan tidak ada sesuatu yang terjadi yang di luar takdir daripada Allah, yaitu dengan sifatnya kudrat dan iradah. Cuma bedanya menyangkutnya dalam akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah
Nagu pihak pilih biru. Yang kena yang bayar ada gereja itu. Beda dengan Qadariyah dan Jabariyah. Jabariyah segala sesuatu dari Allah. Kita ini lagi ibarat gapah angin pun enggak ada daya dan upaya. Oh, yang pupuk angin enggak kena. Yang Jabariyah. Menyang Qadariyah, Allah lagi pegang kita juga boleh saja buat doa pun. Hana urusan lain Allah Taala. Dikalah paham ahlu sunnah wal jamaah menetralisir antara dua paham kuno dengan Allah arut idanyo binaha yang sering dikenal dengan kasbu wal ikhtiar. Allah yang menjadikan kita yang berbuat. Ya contoh kebiasaan yang betul. Beutlah yang beut bahlul Allah yang hendak beut han beut lagi hendak beut itu Daku Ismail bak fikir Nabi Ibrahim fikir cukup tajam badai gedak badai utuh dua bak gedak badai beut utuh oleh Allah badai gerak-gerak Daku Ismail hendak beut utuh oleh Allah tidak akan terjadi karena hendak beut oleh Allah. Yang buat Nabi Ibrahim, yang buat lembunan dah sin buat. Yang kalau kita kenal Allah buat, Allah bilang tu. Kau buatlah tu. Allah Taala puji buat, buat. Nak boleh ayat. Tak kerja nama me. Betangkai tanya anjir. Yang betanya ayat padu, surat padu, hana apa itu? Kamu hidayah hana apa Quran? Tapi siap mempergunakan ayat Quran itu di mana perlu. Bahkan pak kitab yang tanya betul ya kan? Pak kitab yang tanya betul ayat Quran li mujtahid li pengarang kitab. Maka ada betul. Tetapi tanya hana baca hukum kehinan ino beda orang lain. Orang lain ke arah doa kita baca hukum padahal baca dalam tulisan. Yang sangkut dalam pegangannya dalam Quran wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Allah menjadikan kamu dan barang yang kamu kerjakan. Menjadikan kamu dan yang pegang Allah. Ma ta'malun bergelah. Pegang oleh Allah khalaqakum wa khalaqa ma ta'malun dengan itu yang namanya pakai ilmu lagi. Wa Allah ma ta'tabakum khalaqakum mencipta ya Allah akan kamu dan mencipta ya akan barang yang kamu kerjakan. Jadi yang pegang Allah, yang pegang hanya Allah muslim. Yang kita menyebutnya dalam agama giyu secara wajib dapat pahala mengerjakannya, dapat siksa meninggalkannya. Giyu secara sunat dapat pahala mengerjakannya, tidak dosa bila tidak mengerjakannya. Haram akan dapat siksa mengerjakannya, dapat pahala meninggalkannya, untuk menjunjung tinggi perintah Allah. Yang kan? Cuma yang takdir dan nasib kebahagiaan yang terlibat gede. Hanagra apa hakiki mukarrabi yang bergeraknya yang dalam dewi dia tak jauh situ. Karena betul ya. Okay. Jadi segala sesuatu yang terjadi di bawah kudrat dan iradah Allah. Allah cuma dalam paham Ahlussunnah wal Jamaah sedikit diberikan hak kita kasbu wal ikhtiar. Karenanya itu maka gebi falah. Karenanya itu maka disiksa. Menyogok dan pukul gebi falah. Karena dan pukul disiksa. Karena adanya kasbu dan ikhtiar netralisir daripada Jabariyah dan Qadariyah. Untuk pertanyaan berikutnya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan
belum dia dari dalamnya dalam yang jaga yang fotonya kita bagi juga. Yang kedua, jaganya kita pinjamkan lagi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Pertama, jaga duanya dah bagi. Dan ke wajib berdebit dua syarat. Atau natabo surah wajib anda golong berdebit. Nah, wajib beserta kapayah berdebit. Wajib mentang golong berdebit harta kata isap kata tur yang disyarat tur tiga dijarah. Anak tahu terima. Ya, nak wajib berdebit lagi kebah preh tu orang. Terima orang kaya yang dominan. Pada kira surah yang orang lain tu yang terima jaga lagi orang kuih bukan kuih. Negara-negara teluk yang kaya-kaya ni orangnya ni dobo juga. Pre mustahil dalam bahasa kita betul hudur mal dan hudur mustahil. Ini harta naik tempat kado ibu yang kehadir mal wajib berdebit dan kehadir mustahil. Anak mustahil karena terima karena wajib berdebit. Pertanyaan pun jaga dunia yang banyak tanya gile dunia bodoh kita uji karena urun terima penyambut apa kedua misal roh urun terima lebih. Nah, kawali lebih nanti kebah itu ke. Jaga karena sekadar kumpul, karena kita mampu. Karena badan yang mulanya tu, karena jaga. Karena bagi dunia, tak bagi tu ke dia. Dia tak baik ilmu. Apa sih? Bukan tak baik ilmu, bukan tak berangkat bohong. Menyangka dua, harta sudah siap. Mustahil sudah ada, wajib dikeluarkan. Yang kita kecuali ada masalah-masalah. Contoh, sebenarnya dagel keupri modal yang keuntungan mencukupi untuk keluarga orang yang mustahilnya. Contohnya si A, si Uro berlepeng 50 ribu katanya. Harus tapi modal usaha tu yang dikumpul egernya yang memperbaik euro 50 ribu bahkan ada di lebih ke bahwa ada sakit. Jawab pelaksanaan katanya salah betul. Betul apa? Sama dengan boleh kasihnya pasal tadi. Menyontohnya 20 orang fakir langgampau dan tak kiamat 20 orang. Coba lakukan pemikiran baru yang 20 draw dengan modali 5 draw dan draw ini tentu ada berkaya modalnya. Yang menyokong leh sampai ini nak kita beri modal aja, tak kumpulkan ini. Tapi menyokong jaga jangkana untuk tak modali 2 draw kasih, cuba bila 2 draw sehingga kita mengtahu yang tak baik ilmu kena draw. Ada dot boleh jadi cik jadi orang ada buka kedainya, nyo atau pun kedainya juga boleh tu, pun kedai ni ada kala kedai pulau, na padi, na limo, na kami juga tu harta dan kehadir mustahil. Menyo tak berdelat risiko ji, menyo ada bayi. Itu pada berdelat-delatnya, bayi menyo kamu mustahil jika hadir. Belum nyatakan Kita pinjamkan. Jadi dia ada pinjam juga. Syarat pinjam barang harus pilih orang yang pinjam. Dan itu pemilik mustahil. Pengelola, amil dan sebagainya termasuk pribadi drone. Karena dia pilih kita nyonya. Karena surah
tu bagi derau. Ya, ada bilik saya, ada kau pada dia bincang. Mungkin nyom kejadian rata-rata kampung. Jaga fitrah ibu beri. Nah, orang yang geblau beri. Kalau yang menjaga geblau beri, gemai melata hai, gemai peng anak hai. Terus kutip, le kui mu geblau tu beri kau yang kata hijau. Melata puno you bagi dia, hantar. Karena syarat geblau lepo di mana adalah kullu ainin tahirin, benda itu suci. Mamlukin milik muntafain ada manfaat menurut pandangan agama. Jadi yang kedua kena mamluk, jaga kena milik tanya, walaupun jaga harta tanya. Pada katok isap, katok tun, kapal demi yang kena milik tanya. Maka tak pinjam nanti, tak blow nanti, tak buat nanti. Yang bingung kadang-kadang yang duga-duga bapak ilmu. Sebab nak laporan, nak murid tanya, alumni tanya, tugas Pak Baitul Mal itu salah satu kabupaten. Bupati pinjam, warga maupun juga Hanabi. Keperintahnya kepala-kepala dinas kerja di Pak Baitul Mal letak betul orang baik-baik. Ya, salah. Beleh Hanabi memudam yang itu nanti. Jadi orang yang tugas Pak Baitul Mal harus secepat mungkin dengan dua juho yang akan terbagi menurut prosedur itu. Cuma nak tahu yang salah sih, menyendamun jangan orang kita basis menanya sis, ini kalau ada mandung kan, katingai Baitul Mal, main mandang sis, zakat, infak dan sedekah. Tapi tahunya ada sisi yang tidak baik. Karena sistem pengelolaan zakatnya harus jalur draw diserahkan infak dan sedekah bebas. Tambah Baitul Mal lagi yang lawa-lawa. Yo, so kena dia umumnya. Menyona draw yang diduga kena ke Baitul. Coba draw jauh lama lagi. Ikut boleh tak? Kita selingi dulu dengan pertanyaan dari pendengar kita di radio, yaitu dari SMS. Abu yang mulia, bagaimanakah cara memilih imam atau pemimpin menurut panduan Islam? Apakah kriterianya dalam memilih pemimpin? Bagaimana kalau kriteria itu tidak ada dalam pemimpin tersebut? Bagaimana kita menyikapinya? Terima kasih yang mendalam pilpres. Kami ada dalam publik campaign ni kan, campaign dalam umum. Sebenarnya tentang kriterianya lu mana dilafai, syarat pemimpin yang menurut anjuran agama, dekat syarat-syarat ini. Cuma menyebutkannya kamu ragu-ragu. Apakah hadis dharma yaliku ila mala yaliku. Sesuatu yang ragu-ragu ditinggalkan. Ini dua jalan pilpres itu. Yang ragu berdua, dan tinggal berdua. Yakin ketelah apa kita pilihnya. Dan mudah-mudahan Allah akan berdesya katanya diketi dalam pemikiran kita yang fit kriteria di fit syarat menurut masanya masalah Rasulullah masalah bandi keadaan terpilih dino tak kalati sesuai dengan menurut dino beda banding dengan sahabat dan tabi'in ada pilih pemimpin lagi oleh dalam dua yang mana fit syarat dan dia kena tafawud dalam istilah kitab masih ada lebih kurangnya kawan kawannya nah yang berat, yang baju, yang berat, yang baju itu benar-benar. Mereka pilih buat baca anak barang. Kagak kau dan kawan kawannya ni, yo ini dia, itu nanti bed, anak orang muda dunia kalau gini, sebab dunia cikgu
gelap dia Allah Ta'ala. Mancara gelap betul-betul dengan Buhana kung tirotuk yang lain yang di atasnya dua patut karena ini yang dong pikiran nanti tu baloi. Tapi gunalah yang awak di baju bergunanta kan. Mai baju pek kepennya lah kena madu. Betat tak buka-buka internet, betat baca Quran tapi mah ada aja ro yang ting. Anak-anak beda bahasa yang bauna. Yang enggak pulang kepada hati sendiri. Gimana adanya? Tanyalah pada hati anda sendiri. Ini aja. Pertanyaan berikutnya, Abu yang mulia, kami dari UIN Al-Niri yang sekarang UIN Al-Niri. Abu, bolehkah Abu jelaskan tentang pengertian Auluddin Ma'rifatullah? Terima kasih. Parahnya Masailah ya. Kita Masailah tadi Auluddin Awaluddin Ma'rifatullah. Kemudian yang dalam kitab Kifayatul Ulama yang kedua kita jawab tasihul ibadah illa bima'rifatil ma'bud. Tidak sah ibadat kecuali dengan mengenal siapa yang disembah. Jadi Awaluddin Ma'rifatullah, agama memerintahkan kepada orang yang kena mengabdi diri kepada Allah, kena ibadat kepada Allah, berkeduri oleh Allah. Mungkin tak teman mihana duri. Sebab maksud dengan ibadah menampakkan kita sebagai hamba, Allah sebagai yang disembah. Maka oleh pengarang kitab Masailahnya ditulis laginya supaya orang baik semayang diulai Tuhan dalam duri, baik puasa diulai Tuhan dalam duri, baik haji diulai Tuhan dalam duri. Kemudian kenapa makrifat? Karena mengenal Allah kan lagi mengenal sesama manusia. Banyak kedanya sesama manusia tak boleh merubah pegangan Pak Kampung. Yang dinonjok nomor HP kan. Dan yang belum guna na WhatsApp, na BB, pulau Twitter. Kedua-dua punya email pun email. Dan Allah kemudian karena menurut tarikh daripada Abu Hasan Asy'ari dan Abu Mansur Maturidi yang orang cetus atau sebagai imam tanya orang Ahlussunnah wal Jamaah dalam bidang tauhid, nanti 20 yang wajib, 20 yang mustahil, sabab yang harus menanci Pak Nabi. Yang wajib, mustahil, sabab yang harus. Jadi hansah lain Awaluddin Ma'rifatullah, hansah amalan yang sangkut dengan Allah sebelum kita mengenal Allah. Tata cara mengenal Allah menurut petunjuk daripada Abu Hasan Asy'ari dan Abu Mansur Maturidi. Baik nada baru tauhid salasah, uluhiyah, rububiyah, asma dan sifat yang di luar Ahlussunnah wal Jamaah. Baik, hadirin berbahagia, sebelum kita lanjutkan dengan pertandingan majelis, kami sampaikan kembali pengumuman bahwa insyaAllah di malam besok, malam Ahad akan zikir akbar bersama majelis zikir dan selawat Zikra Al-Hasani dari Dayah Budi Mesra. Juga kami informasikan insyaAllah subuh keliling di Camp Aisyah di Masjid Ar-Rahman Al-Terik, dan untuk subuh keliling Arafah Warawdah yaitu di Masjid Babur Zamzam Penayung. Dan kami persilakan kepada hadirin berbahagia untuk kembali bertanya di bagian ini. Para majelis sekalian, persilakan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abu Muri yang memuliakan dan jemaah yang dirahmati Allah insyaallah. Nah, tuan Rusli Abbas izinin ada beberapa pertanyaan yang memerlukan penjelasan dari Abu. Yang pertama, akad nikah dalam masjid. Sekarang kan sudah menjadi tren kebiasaan kurir menikah dalam masjid. Lun awam itu rasa-rasanya Rasulullah, setahu saya